Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Pak Lubis akan menyampaikan sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya merupakan hal yang teramat penting bagi kita, terutama bagi kita umat Islam. Pertanyaan pertama dari Pak Lubis adalah, apakah kalian bangga menyandang predikat beragama Islam? Tidak ada yang jawab. 7 orang. Apakah kalian bangga menyandang predikat sebagai umat Islam? Coba jawab. Tidak semua orang dilahirkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dari rahim-rahim wanita muslimah. Tidak semuanya. Perhatikan tempat tinggal kita di sini. Di samping kanan rumah kita, di samping kiri rumah kita, 3 rumah dari kita, di belakang rumah kita, bahkan di depan rumah kita sendiri masih ada tetangga kita yang ternyata tidak seakidah dengan kita. Ya. Makanya kita merasa bahwa kita itu wajib bangga sebagai orang yang menyandang predikat umat Islam. Kenapa? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa ni'mati. Ini ayat ini. Al-yauma akmaltu Al-yauma akmaltu wa atmamtu. Al-yauma akmaltu alaikum al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum lakumul Islam madina. Apa kata Allah? Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kamu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah ridhoi Islam adalah agamamu. Jadi ayat ini sebenarnya turunnya pada saat Nabi itu sudah mau wafat. Berapa tahun Nabi berdakwah? Nabi wafat umur 63. Berdakwah di Mekah 13 tahun. Madinah 10 tahun. Berapa totalnya? 23 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul umur 63 tahun. Umur berapa? 40 tahun. Tambah 23, 63 tahun. Cukup. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul untuk menyampaikan dakwah Islam itu 40 tahun. Di Mekah dia berdakwah 13 tahun.
hijrah ke Madinah 10 tahun, total 23 tahun, genap umur 63, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini. Asbabun nuzul. Turun ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Cukup Muhammad, waktumu itu sudah cukup. Maka ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisi. Maka salah seorang sahabat yang tidak menerima Muhammad itu mati, siapa? Umar bin Khattab. Begitu dengar kabar dia Rasulullah mati, dicabutnya pedang. Siapa di antara kamu yang mengatakan bahwa Muhammad itu mati, aku tebas leher. Udah berani orang. Memang wafat kok Rasulullah. Saking apa? Saking sayangnya Umar kepada Nabi. Ya. Saking cintanya Umar kepada Nabi. Dia tidak kepengen Rasul itu wafat, meninggal, dipanggil oleh Allah. Maka siapa yang menenangkannya? Ayo. Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Mar, tenang. Tenang, Mar. Muhammad itu yang dibaca qori kita. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulillahi wa khataman nabiyyin. Ada lagi ayatnya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Artinya sebelum Nabi Muhammad ini diutus menjadi nabi dan rasul, ingat ada 24 nabi juga sebelum Muhammad. Semuanya tewas, semuanya wafat, dipanggil oleh Allah, umurnya berbeda-beda. Siapa dakwah yang paling lama? Nabi Nuh alaihi salam. Umurnya 1000 tahun lebih. Berdakwah 930 tahun. Bayangkan tuh. Dakwahnya 930 tahun. Nabi Muhammad cuma 23 tahun, muda. Ya. Almarhum Mbah Nabi meninggalnya umur 68 tahun. Dikasih bonus 5 tahun oleh Allah. Lebih banyak ketimbang Nabi Muhammad. Ingat, tetapi tidak semuanya dikasih umur 63. Ingat, mati itu tidak memandang usia. Tidak memandang tua, tidak memandang muda, tidak memandang dia pintar, cantik, buruk, tidak. Kalau ajal itu sudah datang, la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Tapi kami lagi cinta-cintanya sama ayah kami, tidak masalah. Ternyata Allah lebih cinta. Kami lagi cinta-cintanya sama ibu kami, lagi sayang-sayangnya. Takdir tidak bisa ditolak. Ingat, tidak mandang umur tua. Seperti batang kelapa, perhatikanlah. Sesungguhnya pada pohon kelapa itu terdapat tanda-tanda hikmah dari Allah. Perhatikan pohon kelapa. Pohon kelapa ini, kelapa tua, tapi putih juga jatuh, benar? Kelapa ini masih kecil tapi jatuh. Ya, artinya apa? Artinya orang yang wafat itu, ya, umur orang itu tidak ada yang bisa menebak. Kalau ada yang bisa nebak, Bubis, ingat umurmu cuma 43 tahun. Gue pikir Pak Bubis, lama. Kalau Bubis tahun 76. Sekarang berapa jadinya? Berapa? Nah, itulah banyak makan kelap. Kurangin mereka ini. Berapa? 44. Kata Allah, Bugis, umur 45.
tidak mau lagi kalau bisa apa-apa. Banyak aja lah sholat, berzikir. Persiapan setahun lagi. Tetapi ajal itu dirahasiakan oleh Allah. Ghaib. Supaya apa? Sama dengan kita kalau buat dosa. Ya, kita maksiat nih. Kita paling duit emak kita. Kalau Allah menunjukkan dosa, kata Allah, sekali maling benjol sebesak jambu. Pas kita ambil duit emak kita, sini. Berarti orang tahu, tiba pasti maling duit emaknya. Kok kau tahu? Itu ada benjolan di sini. Ya. Tetapi dosa dan pahala itu sengaja disembunyikan oleh Allah. Cuman dikasih perumpamaan saja. Contohnya apa, Pak? Barang siapa ya yang mengambil sesuatu dari jalan tempat orang lewat supaya orang jalannya itu enak, paku, kayu, sampah dan segala macam, maka pahalanya itu sama seperti orang berangkat haji. Itu motivasinya tuh luar biasa. Jadi kalau kamu disuruh ngutip sampah, sebenarnya Pak Lubis nyuruh kamu berangkat haji. Jadi besok kalau misalnya ada yang kena ikop, kena hukuman, Abdul berangkat haji, itu ngutip sampah. Ya, nggak usah pakai ngutip sampah lagi. Agak kesannya itu agak kayak gimana gitu. Rika tidak buat PR, berangkat haji. Baik Pak Lubis. Rara jarang datang, berangkat haji. Enak kan? Nah, disembunyikan oleh Allah. Ya, tapi kalau sempat misalnya Rika, begitu katanya Rika mengambil halangan dari jalan, apakah itu batu atau paku, ini kalau orang lewat ini kena paku, ambil. Langsung sampai ke Mekah. Wah, habis TPA gitu. Jalannya bersih nih dibuat si Adi. Ya pagi cabutnya rumput, apalagi ini perba Yasmin. Bersih. Jadi bersih. Nanti lagi sampah. Tetapi disembunyikan oleh Allah sebagai motivasi. Kira-kira begitu. Ya. Nah, baik. Kembali ke laptop. Dari awal tadi Pak Lubis sampaikan kalau kamu bangga terhadap agamamu, itu wajib. Tetapi saat ini agama kita itu sedang dilecehkan. Mungkin juga kamu tahu. Tapi kalau kamu bangsa generasi muda Islam yang tidak peduli dengan agama, sibuk main FF, sibuk main game, dilalaikan waktu dengan game, maka kamu bukan generasi muda Islam yang diharapkan. Perempuan-perempuan sibuk main FF, main bareng, Lubis bubarkan grupnya. Ada pula cewek-cewek main FF. Jangan kamu pikir grup kamu itu tidak perlu bisa pantau. Grup kawan-kawan cewek. Fatimah Azhara, induknya tidak ada lagi. Nah, kadang video call, kalau bisa kasih gigi. Siapa itu? Siapa itu? Siapa tuh rahangnya besar kok tidak tahu. Malam-malam video call gelap-gelap. Hari ini agama kita sedang dilecehkan, adik. Siapa yang melecehkan? Salah seorang kepala negara Perancis, namanya Macaroni. Immanuel Macon atau Master Limbat.
Mercon. Namanya Emmanuel Macron atau si makaroni atau si Emmanuel Mercon. Kamu tahu sejarahnya siapa manusia ini? Manusia laknat ini? Manusia yang satu ini ternyata dia punya masa lalu yang buruk. Istrinya yang sekarang itu ternyata dulu adalah guru sekolahnya. Diam-diam si makaroni yang muda tadi mencintai gurunya. Oh, tak salah lah Pak, namanya murid mencintai guru. Tak salah memang. Cuman si istrinya tadi ini kulit hitam, tak kalau berarti hitam itu bukan hitam. Ya? Gurunya tadi ini dicintai sama si makaroni, tapi sudah punya suami. Digodanya si gurunya tadi, digodanya. Luluh hatinya, alhasil bercerai sama suaminya, anak-anaknya tinggal, keluarganya berantakan. Dibawa sama si makaroni tadi ini. Menikahlah mereka, nasib baik jadi presiden Prancis dia sekarang. Terjadi suatu kisah, singkat kata. Di Prancis terjadi pembantaian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada 12 orang yang mati, yaitu pers, maksudnya wartawan. Tetapi yang disalahkan mereka ini adalah umat Islam. Dicap mereka umat Islam itu adalah teroris. Islam is the terrorist. Padahal Islam itu bukan teroris. Kalau kita mau adil, kamu pernah dengar cerita atau lihat cerita kejadian di Inggris? Orang pakai senjata masuk ke masjid, itu orang ditembaki semua. Pernah lihat videonya? Itu bukan orang Islam. Orang muslim pada mati semua, pakai sepatu. Apakah mereka teroris? Itu teroris. Tetapi orang yang walaupun dia beragama Islam, tapi dia membantai umat di luar Islam, jangan dibawa-bawa Islamnya. Karena Islam bukan teroris. Islam itu rahmatan lil alamin. Begitu mati 12 orang wartawan Perancis, dibuatlah kartun Nabi Muhammad. Dibuatnya kartun, dalam kartun majalah itu laris pula, dibeli orang Perancis. Dibuat 50 eksemplar, habis. Dicetaknya lagi 200.000 eksemplar, habis lagi. Dalam kartun itu menggambarkan bagaimana Nabi kita tuh dihina mereka, dibully, dilecehkan. Padahal Nabi kita itu adalah sanjungan kita, uswatun hasanah kita, contoh teladan terbaik bagi kita. Bahkan ada satu orang kafir, lupa Pak Lubis namanya, dia menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang nomor 1 yang paling berpengaruh dari 100 tokoh di dunia. Nabi Muhammad itu nomor 1. Nabi itu semua bisa, dakwah dia bisa, di medan perang dia bisa. Jadi kalau ada umat Islam yang mengatakan bahwa Islam itu cuma sholat, zakat, haji, infak, tahlil, sedekah, tidak akan pernah mungkin Nabi berada di medan perang. Tidak mungkin Nabi menunggang kuda, tidak mungkin Nabi menyelipkan pedang, tidak mungkin Nabi berdarah tumitnya, patah giginya, berdarah pelipisnya. Karena memang Islam ini ditegakkan bukan cuma dari omongan, tapi harus dengan kekuatan. Barang siapa yang menghina Islam, itu berarti dia menghina kita. Kalau kamu, Nabi kamu dilecehkan, orang tua kamu sajalah diejek di orang tua kamu, kira-kira kamu marah tak? Marah lah. Walaupun orang tua kita memang buruk misalnya. Orang tua kita hitam, keriting, sering berkeringat, matanya melotot terus. Ya, diejek sama orang, pasti kita marah. Karena orang tua kita, orang yang kita cintai, dilecehkan orang tua kita, marah. Apalagi Nabi. Kalau tidak ada Nabi, Nabi Muhammad, kamu tidak akan bisa seperti ini. Karena Nabi itu adalah saikhona bagi kita. Maka
Makanya muncul selawat itu. Siapa Syekhona tuh? Bukan cuma Pak Lubis, bukan cuma Ustadz Pipin, bukan cuma guru-guru kamu yang ada di sekolah, tapi Syekhona kita yang sebenarnya itu adalah baginda Rasulullah SAW. Ma'asalama fi amani Syekhona. Kita tujukan untuk Nabi, karena Nabi itu adalah syekh kita, guru kita, teladan kita, uswatun hasanah kita. Begitu. Ya deh. Betul tidak? Nah, maka begitu majalah Nabi dijual di Perancis, maka timbul reaksi. Datang Presiden Perancis tadi, si Macaroni tadi. Apa kata dia? Kami tidak berhak untuk mengintervensi pers. Wah, marah umat Islam. Seorang presiden tidak bisa menghentikan kelakuan pers yang jadi rakyatnya itu untuk jangan melecehkan agama lain. Marah umat Islam. Siapa presiden yang pertama kali tampil? Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Marah dia sama Presiden Macron. Ditariknya kedubesnya dari Prancis. Diboikotnya semua produknya. Apa produk Prancis yang ada di Indonesia? Banyak. Jangan kamu pakai lagi. Aqua. Apa lagi? Susu SGM. Apa lagi? Danone. Produk-produk dari Danone jangan dimakan. Kamu buka nanti di searching di Google, kamu lihat apa produk-produk Prancis. Jangan kamu beli lagi. Sebagai bentuk perlawanan kita kepada orang-orang yang menghina junjungan kita Nabi Muhammad. Marah semua. Di daerah luar negeri itu, sekarang kan kalau masa pandemi, kalau kita misalnya ke bank atau ke toko, itu kan ada semacam batas pijaan kaki. Itu pijaan kaki itu jarak dibuat gambar Presiden Prancis, tapi ada tapak kaki di sini, pijak mukanya. Iya. Kita ke bank misalnya, ini batasnya nih. Ini bank ya, ini teller. Kita di sini. Di sini ada gambar nih tapak kaki batas kita. Di sini ada foto Presiden Prancis nih, tapi ada tapak kaki gini. Nah itu yang kita pijak mukanya tuh. Apakah ini sikap yang benar? Benar. Ternyata ada seorang pahlawan dari negeri Chechnya, pecahan dari Rusia ya. Bogi dia ke Perancis, ditebasnya leher orang yang menghina Nabi tadi. Ditembak dia sama polisi. Syahid, syahid pasti. Ya, saking bencinya dia sama orang ini, pergi dia ke Perancis sana. Ditebasnya leher orang tadi yang menghina Nabi kita ini. Ditembak dia sama polisi Perancis. Syahid, dibawa ke negeri Chechnya, orang yang menyolatkannya ribuan. Syahid di jalan Allah. Itu baru hebat. Tetapi masih banyak umat Islam yang Nabi kita dihina, dicaci, diejek, pura-pura tidak tahu. Ya, pura-pura tidak tahu dia. Nabinya dihina, dia pura-pura tidak tahu. Itu berarti agamanya dipertahankan. Kalau kamu cinta kepada Islam, maka paling tidak apa kata Nabi? Idza ra'a munkaran falyughayyir bihi biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika aful iman. Apa kata Nabi? Jika engkau melihat sebuah kemungkaran, kemaksiatan, cegah dengan tanganmu. Ya. Apa arti tangan? Kekuatan. Bisa kita gebuk dia, kita gebuk dia. Ada orang main judi, ada orang minum arak. Ya. Pergi dah kamu. Aku gebuk kamu pakai kayu 46. Kalau kamu sanggup, ubah kemaksiatan itu dengan tanganmu. Siapa orang-orang yang bisa merubah kemaksiatan ini? Penguasa, aparat. Ya kan? Mereka punya senjata, mereka punya kekuasaan.
kami tidak bisa om, kami rakyat kecil. Oke, kalau kamu tidak bisa dengan tanganmu, fa'il lam yastati fabilisan. Kamu tidak sanggup, kata Nabi, cegah dengan mulutmu. Kalau bisa, janganlah kita minum itu. Kita malu dengan generasi muda kita, malu dengan anak-anak kita. Dakwahi dia, kasih tahu dia. Ayolah, kita sama-sama makmurkan masjid. Itu kan dakwah tuh. Ya, ayo Pi, semangat belajarnya Pi, jangan ngantuk. Itu dakwah tuh. Ya, ayo Abdul, kalau dikasih PR tilawah tuh kerjakan. Dikirim. Ya, jangan malas-malasan ngaji. Karena nanti kamu tidak akan ditanya tentang pelajaran-pelajaran sosiologi, fisika, IPS. Tidak ditanya sama malaikat. Malaikat tak pernah belajar itu. Yang ditanya oleh malaikat itu nanti adalah Marrabbuka. Intan, siapa Tuhanmu? Kalau kita tak pernah ngaji, tidak akan bisa kita jawab. Ya. Tapi kalau misalnya kita paham ngaji, sering majelis taklim, ikut kajian dan segala macam, putri, Marrabbuka. Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi. Bagus kata ya. Man nabiyuka. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cakep. Tapi coba kalau man nabiyuka. Apa yo? Ya apa yo? Badamping kata man imamuka. Siapa imammu? Ya. Man kitabuka. Apa kitabmu? Kitabku adalah Al-Qur'anul Karim. Man ikhwanuka. Siapa saudaramu? Saudaraku Seli. Seli ditanya saudaraku Kak Ti. Yasmin ditanya, siapa saudaramu Yasmin? Zahwa. Sudah itu Mutia, itu Bella, Bedemping kata malaikat. Rifo, siapa saudaramu? Ikhwani al-muslimina wal muslimat. Benar itu Rifo. Yoi. Lewat. Ya. Itu yang ditanya itu bukan ditanya kamu yang ngerjakan sehari bisa 3 tema. Ya segala macam Bu Pena, ya. Bapak Pena, segala macam. Ya, bukan. Nah, itu dia. Nah, kemudian setelah Presiden Turki marah, baru umat Islam tuh marah semua. Termasuk di Indonesia. Dibuatlah demo besar-besaran. Kedubes itu ditarik dari Prancis. Kedubes Prancis itu disuruh balik. Alhasil si Macron tadi itu apa nih gini? Jujur, nyalinya jujur. Ya pokoknya semua yang bisa. Kalau orang Medan bilang, kembut juga dia. Jantungan tuh kalau bahasa orang Medan kembut. Kembut juga dia. Ditantang sama orang Islam. Jantungan dia. Apa katanya? Pergi dia ke negara Palestina. Dijumpainya Presiden Palestina, dia bilang, aku nih sebenarnya gak ada pula nak maksud minat Islam. Ala yang tahu. Orang sudah marah semua. Maksud kita itu kalau persnya itu mengejek, dia bukan dia yang ngejek, tapi dia itu melindungi. Dia presiden orang pertama yang paling berpengaruh di Prancis. Umat Islam sudah marah, kita boikot produknya supaya turun ekonominya, bangkrut. Ya, dan kita doakan sambar petir dia. Gosong wajahnya tadi, tapi dia tidak mati, dosa mati. Ya, macam orang sambar petir lah, tapi dosa mati dia lah gosong. Nah, bagaimana sikap kita Om sebagai umat Islam, sebagai santri? Tadi kami tidak bisa berdakwah Om, ya kami belum bisa ngomong. Kami itu memang jarang kami ngomong, tidak ada bakat kami nak jadi pendakwah, pemberitahu siapa, kami tidak bisa, kami jarang ngomong Om. Terus udah tuh kami sekali ngomong tuh
salah. Udah jarang ngomong, sekali ngomong salah pula. Ya? Terus bagaimana? Kata Nabi, fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika aful iman. Kalau kamu tidak sanggup dengan tangan, tidak sanggup dengan lisan, cukup kamu cegah kemungkaran dalam hatimu. Qalbu. Bagaimana caranya? Paling tidak kamu membenci kelakuan mereka. Presiden Prancis laknatullah kamu. Benci kita. Kita lihat ada orang yang malas-malasan, ya. Kalau sholat main-main, benci kita. Ya Allah, jangan sampai aku seperti orang itu. Tidak sholatnya main-main, menghadap Allah tuh men. Allah Akbar. Nanti orang sampai sudah baca ayat Allahu Akbar kata imam baru Allah. Tidak boleh itu, tidak sah sholatnya. Ingat ya? Masih banyak tuh kalau bisa tengok. Imam sudah baca Fatihah, selesai Fatihah baca ayat imam. Kamu disitulah masih sibuk ribu. Begitu imam Allahu Akbar, kamu baru Allahu Akbar. Tidak sah sholatnya. Bagus diulang. Bagus tidak usah berjamaah. Masih banyak. Yang di sini tuh masih banyak. Kenapa? Karena kamu di situ. Orang yang begini itu ngejar imam rukuk itu orang yang masbuk. Kamu bukan masbuk. Kamu mabuk. Mabuk main Kok iya Pak? Tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Maka jika kamu misalnya sudah benci dengan hatimu, kata Nabi, walaupun kamu benci dengan hatimu itu selemah-lemah iman. Ya, selemah-lemah iman. Tapi jadilah om, kami masih kecil, kami tidak bisa ngebuk orang berbuat maksiat, kami tidak bisa ngomongin dia. Kaget kami ngomongin dia, kami dipitingnya. Tadi bah, tidak boleh kak, kakak itu lah besar, masih main juga sholat. Kamu cocok kak? Oh. Takut kami om, kami kecil segini, dia besar. Ya? Kaget kami diselentiknya tercampak kami. Terus bagaimana? Dalam hati saja. Ya Allah, lindungi ya Allah supaya jangan kita dibayar. Sudah tuh doakan pula dia, ya Allah berilah hidayah kepada si Tiba ya Allah. Supaya jangan dia main-main lagi untuk sholat, si Adi, si Alvin, si Dafa dan kawan-kawan. Ya, intinya apa? Jika agama kita dihina, kalau kita tidak benci kepada yang menghina agama kita, sudahlah ganti pakaian kita dengan kain kafan. Apa maksudnya? Mati bayar. Tidak ada gunanya kita hidup. Kalau agama kita dicaci orang, dihina orang, Nabi kita diejek orang, dicemooh orang, kita cuma diam baik. Siapa mereka? Mereka itulah orang-orang munafik. Orang-orang yang nantinya di yaumil mahsyar itu tidak akan pernah mencium bau surga. Ya, itu orang munafik itu. Di mana tempatnya? Neraka jahanam. Mau kamu seperti itu? Kalau tidak mau, mulai sekarang kamu boleh memberikan rasa kebencian kamu dengan cara apa? Banyaklah. Mengutuk serangan, mengutuk ejekan mereka, tinggikan agama kamu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi dan mulia daripada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.